depan 4K 60 fps ya. Seperti inilah hasilnya kalau kita pakai untuk jalan ya, untuk ngevlog ya. Ini saya pakai ultrawide karena ini saya pakai kamera belakang untuk ngevlog, jadi kita nggak bisa lihat viewnya ya, viewfindernya. Jadi saya pakai ultrawide biar bisa masuk semua framingnya. Seperti inilah hasilnya ya. Kalau kalian lagi pengen cari smartphone dengan body compact atau kecil, nyaman dioperasikan dengan satu tangan, dan punya spesifikasi bagus serta dijual resmi di Indonesia, maka HP ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan. Ya, ini adalah Asus Zenfone 8. Di balik bodinya yang compact, Zenfone 8 ini masuk di kategori smartphone flagship ya, alias smartphone papan atas. Dan di sini saya mau sharing aja pengalaman saya menggunakan Asus Zenfone 8 ini yang kurang lebih udah saya pakai selama 3 minggu sebagai HP utama. Dan oke, nggak perlu panjang lebar ya, langsung aja ini dia. Oke, pertama kita lihat dari tampilan fisiknya. Zenfone 8 ini berasa simpel dan terkesan kalem ya. Dan sebenarnya kalau masalah desain sih selera aja. Tapi kalau dari saya sendiri ini sih oke. Walaupun enggak yang berasa keren banget, cuma ya kalau dibilang jelek juga enggak. Intinya enggak ada yang saya permasalahkan soal desainnya. Bagian depannya juga udah kekinian walaupun memang bezel bawahnya masih sedikit lebih tebal. Oh ya, bagusnya di Zenfone 8 ini dia masih punya lubang jack audio 3,5 mm. Mantap ya, yang mana fitur ini udah jarang kita temui di HP-HP flagship keluaran terbaru sekarang ini. Selanjutnya untuk feeling di tangan, tentu saja ini nyaman ya kalau digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan, mengingat dimensi bodinya yang tergolong compact. Build quality juga solid, cuma memang bodinya ini cukup licin ya, jadi dipakein casing bawaannya aja kalau pas make biar lebih aman. Kemudian Zenfone 8 ini layarnya juga udah pakai Super AMOLED dengan bentang 5,9 inci, resolusi Full HD+, rasio 20:9 dan support refresh rate sampai 120 Hz. Untuk sektor layarnya ini tentu saja udah bagus ya, tajam, warnanya vibrant, nyaman dilihat dan udah level flagship lah. Oh ya, di sini juga udah menggunakan fingerprint under display yang performanya sih enggak cepat-cepat banget tapi masih cukup reliable. Zenfone 8 ini juga udah menggunakan setup stereo speaker alias speakernya ada dua. Dan untuk kualitas output suaranya sendiri juga nggak bisa diremehin ya. Suaranya balance dan bassnya juga cukup terasa. Saya akui suaranya bagus dan cukup mantap. Untuk level flagship udah aman lah, nggak mengecewakan. Unit Zenfone 8 yang kita review ini mempunyai RAM 8GB dan internal 128GB. SoC-nya sendiri nggak nanggung-nanggung ya, yaitu Snapdragon 888. Jadi untuk performanya sih nggak perlu diragukan lagi ya. Ngapain aja di sini berasa smooth dan ngegas, mengingat ini pakai salah satu prosesor HP terkencang di 2021 ini. Untuk gaming juga ngegas banget, cuma memang kalau jalanin game-game berat berasanya di sini cepat panas. Tapi kalau game-game yang enggak terlalu berat, di sini suhunya saya rasa masih aman ya, palingan anget doang. Untuk masalah temperatur ini memang ada andil dari penggunaan Snapdragon 888-nya ya, yang memang terkenal agak panas dibanding generasi sebelumnya, dan itu terjadi juga di hampir semua HP yang pakai SoC ini. Cuma panasnya ini baru terasa sih kalau benar-benar dipakai berat ya, atau yang lumayan intens. Tapi kalau dipakai ringan harian sih masih aman dan adem-adem aja. Oh ya, Zenfone 8 ini punya tampilan UI yang mirip dengan stok Android. Memang ada beberapa ya kustomisasi fitur dari Asusnya juga. Tapi overall saya termasuk suka dengan tampilan UI-nya yang mana terkesan simpel dan terasa ringan. Dan saat video ini dibuat, Zenfone 8 ini masih berada di Android versi 11. Tapi tenang aja, bentar lagi juga bakalan dapat update ke Android 12. Lanjut untuk baterai, Zenfone 8 ini dibekali baterai sebesar 4000 mAh. Untuk ukuran HP yang punya bodi compact, sebenarnya segini udah lumayan besar ya. Dan pengalaman kemarin make, kalau penggunaan ringan atau casual tanpa gaming, ini satu kali ngecas untuk seharian masih aman sih, dengan screen on time sekitar 5-6 jaman. Tapi kalau dipakai lumayan intens, ya berasa ngepas dan mepet banget. Jadi overall sih lumayan, cuma enggak yang impresif.
Untuk kamera di sini nggak pakai gimmick ya. Zenfone 8 ini dibekali dua buah kamera belakang, yaitu kamera utama atau wide sebesar 64 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX686 serta udah ada OIS-nya. Lalu ada kamera ultra wide 12 megapiksel dengan sensor legendaris IMX363. Kemudian kamera selfie-nya 12 megapiksel IMX663 dan total ketiga kameranya ini udah dilengkapi fitur autofocus. Kemarin saya udah nyobain kamera dari Zenfone 8 ini dan secara keseluruhan kemampuan kameranya saya akui cukup impresif. Untuk kamera utama, secara default menghasilkan gambar sebesar 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya juga tajam dan bersih dan terasa nggak ada over sharpening yang berlebihan. Warnanya cenderung lebih bagus dari kondisi aslinya, cuma nggak yang terlalu over proses juga, jadi masih terlihat cukup natural. Serta punya dynamic range yang tergolong luas juga. Kemudian kamera ultrawide-nya pun juga bukan kaleng-kaleng. Ya tentu kualitasnya masih di bawahnya dari kamera utamanya, tapi ini hasil foto-fotonya udah termasuk bagus juga. Fotonya tajam, dynamic range luas dan punya warna yang sedikit lebih pop up atau gonjreng. Kemudian untuk di kondisi low light, hasilnya juga masih cukup terjaga. Detailnya masih oke, enggak yang mengecewakan. Dan kalau mau hasil yang lebih terang juga bisa pakai mode night mode-nya. Untuk kamera depan saat di kondisi outdoor banyak cahaya, hasil fotonya sih juga cukup oke, tajam dan lumayan natural. Cuma dari warna memang tidak semenarik kamera belakangnya. Dan saat di low light, penurunannya juga sangat berasa dengan karakter foto yang cenderung jadi lebih soft. Untuk perekaman video, Zenfone 8 ini kamera utamanya maksimal bisa merekam di resolusi 8K. Kemudian bisa di 4K 60 fps baik di kamera utama maupun ultra wide-nya. Bahkan kamera depannya juga bisa sampai 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Dan untuk hasil videonya saya akui sih cukup keren ini. Videonya tajam, bersih dan stabil bahkan di 4K 60 fps-nya. Dan bisa dilihat pada sampel berikut ini ya. 4K 60 fps Zenfone 8 kayak gini hasilnya. 4K nya luar biasa, 60 fps tapi stabil banget. Saya akui keren sih untuk stabilisasi dari Zenfone 8 ini. Untuk videonya nyaris hampir di semua resolusi bisa stabil ya. 4K 60 fps loh ini. Ini Full HD 30 fps kamera belakang video Zenfone 8 ya. Tadi yang 4K 60 fps saja stabil, apalagi ini cuma Full HD, harusnya lebih stabil. Seperti inilah hasilnya. Full HD 30 fps, nggak ada apa-apanya sih. Kita fokus dekat. Oke, fokusnya mantap juga. Sekarang ini yang ultra wide 30 fps Full HD ya. Ini ultra wide nya bagusnya dia bisa fokus dekat alias bisa dipakai untuk makro ya. Jadi keren sekali fokus dekat ini. Ini Zenfone 8 ultra wide nya, makronya bisa segitu dan tentu saja juga stabil kalau dipakai jalan, tenang aja. Mantap sih untuk stabilisasi. Ultra wide nya ada autofokusnya, jadi bisa fokus langsung. Mantap, keren untuk video. Saya akui keren untuk Zenfone 8 ini ultra wide. Kamera depan dari Zenfone 8 kalau saya pegang dengan tangan aja seperti ini ya, Full HD 30 fps. Dipegang pakai tangan seperti ini, sudut pandangnya memang agak ngezoom ya, jadi lumayan ngezoom, cuma stabilisasinya harusnya bagus.
Ini adalah kamera depan dari Zenfone 8 Full HD 30 fps. Saya pakai Tongsis ya, cuma buat ngetes seberapa keren sih kalau kita pakai untuk ngevlog. Kita pakai jalan ya, Zenfone 8 30 fps. Kita coba lari. Seperti ini, 60 fps kamera depan Zenfone 8 dipakai untuk jalan seperti ini. 60 fps, luar biasa, stabil banget. Pakai Tongsis ya ini. 4K 30 fps kamera depan Zenfone 8 kayak gini dipakai jalan. 4K loh ini kamera depan, seperti ini. Bisa dinilai sendiri ya kualitasnya. Oke, overall Zenfone 8 ini bisa dibilang adalah smartphone compact yang all-rounder ya menurut saya. Yang mana saya akui hampir di semua sektornya berasa balance alias bagus-bagus aja. Enggak yang perfect juga sih, tapi saya sendiri juga enggak menemukan kekurangan yang sangat krusial. Tapi untuk catatan atau sekedar masukan atau sedikit keluhan dari saya sih, di sini saya menyoroti dua hal ya. Yang pertama adalah daya tahan baterainya, yang mana untuk harian penggunaan kasual sebenarnya masih aman, tapi tetap aja berasanya sih kurang impresif aja. Kemudian masalah panas, dimana kalau dipakai berat Zenfone 8 ini masih berasa cepat panas ya, tapi sementara juga bisa diminimalisir efeknya dengan penggunaan casing bawaannya. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau kalian lagi nyari smartphone compact yang punya spesifikasi dan performa bagus serta yang dijual resmi di Indonesia, maka Zenfone 8 ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Mengingat di kategori compact smartphone, saat ini memang pilihannya juga enggak banyak. Dan untuk info harga dan pembeliannya bisa kalian pantau di link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan mengenai Zenfone 8 ini, tulis saja di komentar di bawah atau boleh juga DM via Instagram di @santosotv. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.